Siap, oke, kalau siap, teman-teman pemain siap, di sana siap. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah persembahan dari Sekolah Islam Ibnu Hajar. Pada suatu hari di tanah yang damai, tanah yang tentram bernama Palestina, sebuah negeri yang damai dan tentram, sedangkan orang tuanya melakukan aktivitas yang nyaman seperti biasa. Ada yang bekerja, ada yang mengaji, ada juga yang berdiskusi dengan aman dan tentram seperti biasa. Negeri Palestina dikenal sebagai negeri yang toleran. Antar umat beragama hidup nyaman dan tentram di sana. Kehidupan yang nyaman dan tentram sudah berlangsung lama, sejak ratusan tahun yang lalu. Tepatnya sejak pembebasan Baitul Maqdis pertama oleh Khalifah Umar bin Khattab dan pembebasan Baitul Maqdis kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Umat antar beragama hidup aman dan tentram seperti biasa di sana. Tidak hanya orang Islam saja, ada pula orang yang beragama Kristen atau Nasrani, bahkan ada pula yang beragama Yahudi. Mereka hidup aman dan tentram seperti biasanya. Pada tahun 1917 Masehi, pemerintah Inggris yang memenangkan Perang Dunia Pertama melakukan perjanjian bersama pemerintah Arab Palestina. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Inggris berhak membawa pengungsi Yahudi dari Eropa untuk dapat tinggal di tanah Palestina. Satu persatu pengungsi Yahudi dari Eropa datang ke Palestina. Seperti biasa, orang-orang Palestina menerimanya dengan hangat. Meskipun orang-orang Yahudi tersebut meminta suaka dan meminta izin mereka untuk dapat hidup berdampingan bersama mereka di Palestina. Orang-orang Palestina terkenal sebagai bangsa yang hangat. Mereka menerima orang-orang pengungsi Yahudi dari Eropa dengan sangat hangat. Tahun demi tahun berlalu, pengungsi Yahudi dari Eropa lanjut berdatangan. Satu persatu pengungsi Yahudi dari Eropa berdatangan dan berdatangan. Seperti biasa, orang-orang Palestina menerimanya dengan sangat hangat, sehingga pengungsi Yahudi dari Eropa dapat aman, nyaman, dan tentram hidup berdampingan bersama masyarakat Palestina. Mereka bisa bermain, mereka bisa hidup, mereka bisa bekerja dengan aman dan tentram seperti biasa. Tahun 1933 Masehi, gelombang pengungsi Yahudi dari Eropa mencapai puncaknya. Ratusan bahkan ribuan orang pengungsi Yahudi dari Eropa berdatangan ke tanah Palestina. Bahkan dari mereka mulai mempersenjatai dirinya dengan senjata-senjata yang mereka pasok dari sekutu-sekutu mereka. Orang-orang Palestina tetap menerima mereka dengan hangat, dengan baik, seperti biasanya. Sebagaimana orang-orang Palestina
yang memang sangat toleran. Tahun 1948, para pengungsi Yahudi dari Eropa melakukan sebuah pertemuan. Mereka berunding antar umat Yahudi lainnya. Poin demi poin dalam perundingan tersebut mereka capaikan. Dan yang paling mengejutkan adalah dalam poin tersebut mereka bermaksud untuk membentuk sebuah kedaulatan. Mereka bermaksud untuk membentuk sebuah negara bernama Israel. Mereka mulai menyerang masyarakat Palestina. Mereka membunuh siapa saja, meluluh lantahkan semuanya tanpa terkecuali. Mereka hancurkan masjid-masjid di Palestina, tempat-tempat beribadah seperti gereja, bahkan sekolah-sekolah pun menjadi sasaran. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan negara mereka bernama Israel. Orang-orang Palestina pun tersingkirkan. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Relawan-relawan pun berdatangan dari berbagai negara, dari berbagai lembaga kemanusiaan untuk membantu korban-korban kejahatan dari Israel. Tapi nahasnya, relawan-relawan yang sedianya menolong korban-korban malah ditembaki oleh orang-orang Israel. Mereka pun sebagian besar banyak yang menjadi korban. Tahun demi tahun berlalu, tanah yang tadinya damai dan tentram bernama Palestina kini dikuasai oleh Israel. Pada tahun 2023, tanggal 7 Oktober tepatnya, orang-orang Israel terkejut. Ada penyerangan dari barisan pembebas Palestina dari kelompok Hamas. Mereka pun melakukan penyerangan terhadap orang-orang Israel, terhadap Zionis Israel, sehingga Zionis Israel itu pun dapat mundur. Serangan demi serangan dilakukan orang-orang Hamas, kelompok-kelompok pembebas Palestina, sehingga barisan pembela Palestina itu pun menang. Surat untuk Pejuang, karya Mikdam Al-Khairi. Palestina, dulu kau terjaga, sekarang kau teraniaya. Dijajah Israel yang didukung Amerika. Umat Islam Palestina tidak pernah berputus asa, tetap melawan dengan semangat membara. Ribuan roket diluncurkan, banyak korban yang tak terelakkan. Rumah hancur, diikuti tangisan dan teriakan. Para pemuda Palestina pun melawan. Dulu kau berjaya pada kejayaan Islam pada masanya. Dulu kau istimewa, aman dan sejahtera. Sekarang zaman berubah, kejayaan Islam mulai terjajah. Palestina salah satunya di antara negara Islam yang teraniaya. Semangat Palestina, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Suatu saat kau akan merasakannya.
perasaan tenang dan merdeka, merdeka, merdeka. Semangat Palestina! Aku akan mendukungmu walau hanya doa-doa. Aku akan mendukungmu dengan apa yang kupunya. Sekarang Islam tak punya kuasa, walaupun membantu masih terbatas adanya. Semangat Palestina! Semoga Allah berikan pertolongan untuk Muslim Palestina yang beriman. Semoga Allah segerakan pertolongan baik dari darat, udara, dan lautan. Semangat Palestina! Semangat, aku berdoa. Semoga engkau kembali berjaya di bawah naungan syariatnya. Sekian dari saya. Merdeka untuk Palestina. Persembahan spesial yang dibawakan oleh Apik oleh siswa-siswa